Oke, Font selamat pagi size teman-teman untuk kelas 4. judul itu Nah, hari adalah ini kita akan 14 belajar dan satu font size materi yang untuk baru, isi adalah yaitu Google Dokumen. 12. Tapi sebelumnya, teacher berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mengumpulkan tugas terakhir dengan tepat waktu. Oke, nah, kalau kalian perhatikan di depan, ini adalah Google Dokumen. Nah, pada dasarnya Google Dokumen itu hampir sama seperti Microsoft Word. Sama-sama untuk mengolah kata atau kalimat. Nah, teacher sudah percaya kalian sudah belajar mulai dari kelas 2 bersama teacher Anton. Kali ini kita tidak akan mengulangnya lagi. Kita akan mereview sedikit tentang materi yang kita pernah pelajari di Microsoft Word. Nah, untuk tools yang ditampilkan pada Google Slide ini tidak banyak. Kalau kita perhatikan pada Microsoft Word, mungkin ini sangat banyak sekali dan lebih berwarna. Tapi untuk Google Dokumen itu sendiri, toolsnya sangat sederhana. Jadi hanya tools-tools penting yang akan ada di Google Dokumen. Sebelum kita masuk lebih jauh untuk mengenal Google Dokumen, teacher mau mengenalkan sedikit beberapa tools yang mungkin kita juga jumpai di Microsoft Word. Yang pertama adalah undo, kedua adalah redo, kemudian ada print segala macamnya. Ini untuk jenis teksnya bisa besar, bisa agak transparan. Ini mungkin berbeda pada Microsoft Word. Kemudian jenis fontnya tidak banyak, tapi teacher rasa ini sudah sangat cukup untuk kita belajar nantinya. Kemudian ada font size-nya, ya. Kemudian ada bold, kemudian ada italic, kemudian underline, kita memberikan warna pada teksnya atau kita memberikan highlight pada teksnya nantinya. Kemudian ini ada justify, ini kawan-kawannya align, center, kemudian right, kemudian justify, kemudian yang lainnya. Untuk materi Google Dokumen ini sendiri, teacher akan lebih fokus pada formatting dan bullet and numbering. Jadi mungkin kalau kalian sudah mengenal tentang bullet and numbering, mungkin kita juga sudah pernah pakai. Kalian sudah pernah pakai di kelas 2 untuk membuat angka, itu istilahnya disebut dengan auto number. Jadi kita tinggal ketik satu spasi, maka secara otomatis angka itu akan terbentuk. Kita akan belajar lebih jauh tentang bullet and numbering nantinya. Oke ya. Nah, tampilannya hampir sama. Ada lembar kerjanya, kemudian ada segala macamnya di sini yang teacher disebutkan tadi. Ada menu-menunya di sini tidak terlalu lengkap seperti di Microsoft Word. Di Microsoft Word sangat banyak sekali menunya yang bisa kita explore. Nah, hari ini kita akan mereview sedikit tentang font dan font size. Untuk format penulisan yang benar, nanti teacher akan tuliskan juga di video ini. Untuk format penulisan yang benar, font size untuk judul itu adalah 14 dan font size untuk isi adalah 12. Itu standar penulisan. Jadi mulai sekarang sampai ke belakang nanti teacher tidak akan menyuruh kalian untuk mengubah ukuran judulnya dan ukuran isinya. Maka secara otomatis karena itu adalah nilai standar, kalian harus mengubahnya di awal. Itu untuk ukurannya. Untuk font stylenya itu ada dua jenis yang sering kita gunakan. Yang pertama adalah Calibri, yang ini, dan yang kedua ada Times New Roman. Jadi dua font ini yang harus kalian pilih. Kalian tidak bisa menggunakan font yang lain. Kalau kalian menggunakan font yang lain, otomatis itu akan salah. Jadi kita akan belajar tentang format suatu tulisan. Jadi kita tidak boleh sembarangan. Oke. Nah, yang ketiga adalah tentang align. Jadi kalau biasanya kita tidak pernah mengatur align-nya, biasanya kita secara otomatis kita menggunakan left aja. Nah, tapi untuk sebuah tulisan itu akan lebih baik menggunakan justify. Jadi segala tulisan apapun nantinya yang kalian tulis untuk
pelajaran komputer ini kita akan lebih sering menggunakan Justify. Loh, yang lain nggak dipakai teacher, kita akan pakai di tempat yang berbeda atau di naskah yang berbeda atau di teks yang berbeda. Tugas sederhana untuk mereview materi yang sudah pernah kalian dapatkan di kelas sebelumnya, teacher akan tuliskan deskripsinya di Google Classroom. Oke, semangat!